Halo, bertemu lagi di channel Jualsi Indonesia. Dan kita bertemu lagi di program ngobrol-ngobrol santai Jualsi Talk. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang COD. Karena menurut kami membahas tentang COD itu mengasihkan, ada beberapa hal yang menarik. Kemarin juga ada beberapa video yang viral karena COD ini. Nah, sistem COD ini sebenarnya kan pembayaran langsung saat barang diantar ke pembeli, yang berarti juga pembeli melakukan pembayaran secara langsung di suatu tempat, biasanya ketemuan di mana ataupun si penjual mengantarkan ke rumah pembelinya. Nah, itu kan secara langsung seperti itu. Nah, seiring perkembangan zaman ada sistem COD yang bisa jarak jauh, tentu saja menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Nah, untuk mengirimkan barang kan kita sudah bisa melalui ekspedisi ataupun kurir. Namun kurir ini tidak bisa melakukan COD secara langsung, melainkan ada suatu sistem lain yang dinamakan marketplace. Nah, peran marketplace ini menjembatani antara kurir, penjual, dan pembeli. Ketika kalian membeli suatu barang, kemudian yang mengantarkan secara langsung memang kurirnya, tapi uang yang kalian serahkan bukan berarti langsung diserahkan ke penjualnya. Uang kalian akan ditampung oleh marketplace tersebut, baru kemudian jika tidak ada komplain akan diteruskan ke penjualnya. Nah, di sini yang seringkali tidak dimengerti oleh pembeli. Jadi dikiranya kurirnya itu mengetahui apa yang dibeli, speknya seperti apa, dan dia harus tahu barangnya itu keadaannya seperti apa. Nah, padahal bukan seperti itu. Peran kurir hanya mengantar barang dan menerima uangnya. Yang mengatur jika ada komplain itu sebenarnya marketplace-nya, bukan kurirnya. Sehingga kalian kalau tidak mengerti dan menyalahkan kurir itu terasa sangat lucu, karena kurirnya itu tidak akan tahu apa yang kalian beli. Nah, sehingga di sini perlu kalian pahami bahwa kalau misalnya di sistem COD itu kalian tinggal menyerahkan uangnya ke kurirnya. Nah, kalian juga tidak boleh membuka saat belum dibayarkan, dan kurirnya juga tidak boleh, kalau menurut saya tidak boleh menunggu pembeli membuka barangnya ataupun mengecek isinya, karena tugasnya hanya sebatas mengantar dan mengambil uangnya. Nah, karena sistem ini tuh dulu pernah dipopulerkan oleh suatu marketplace yang iklannya tuh banyak di sinetron-sinetron, sehingga mungkin beberapa pembeli itu meyakini bahwa sistem COD-nya itu sama. Dan marketplace yang satu ini menjual pakaian. Nah, dia tuh iklannya seperti ini. Ada kurir mengantar ke rumah, kemudian ditungguin pembelinya, silahkan mencoba. Kalau misalnya tidak cocok, langsung dikembalikan ke kurirnya dan tidak jadi beli, tidak masalah. Ataupun misalnya ditukar barangnya. Nah, padahal tidak semua COD itu seperti itu. Nah, mungkin si pembeli menangkapnya menyamaratakan gitu. Jadi semua COD sistemnya seperti itu. Padahal beda-beda. Kalau setahu saya di kebanyakan marketplace itu ya seperti tadi, cuman menyerahkan uangnya dan jika ada komplain ke marketplace-nya. Nah, di sini ada beberapa tips untuk melakukan COD yang bisa menjadikannya sistem COD itu baik ataupun sesuai dengan apa yang dicita-citakan penggagas sistem tersebut. Nah, di sini ada tiga aktor ataupun tiga yang berperan penting. Yang pertama pembeli, kedua penjualnya, dan marketplace-nya. Nah, di pembeli selain harus tahu tentang sistem COD-nya, jadi tidak asal beli, harus memahami juga cara-cara COD itu seperti apa biar tidak geragapan kalau sudah ditagih ataupun tidak sesuai dengan apa yang dibeli. Kemudian yang kedua, kalau COD itu harus menyiapkan uangnya. Jadi
Jangan asal beli kalau uangnya belum ada. Nanti kalau uangnya tidak ada, terus orangnya tidak di rumah, kurirnya datang, uangnya nggak ada, kan diambil lagi. Kemudian alamat juga harus jelas. Kalau alamatnya tidak jelas, otomatis barangnya akan dikembalikan ke penjualnya. Itu kan harus memakan waktu juga, kasihan penjualnya, kasihan kurirnya, kasihan yang membeli juga tidak mendapatkan barangnya. Tulis nomor telepon yang bisa dihubungi juga, karena biasanya kalau alamat tidak jelas, kurir akan menelpon atau WhatsApp pembelinya. Kemudian yang selanjutnya adalah si pembeli juga harus menerima resiko. Kalau membeli online itu tidak 100% sama dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia baca. Kadang tentang warna, kalau masalah pakaian itu warnanya yang difoto kan tidak 100% sama. Kadang ada editing, kadang juga pencahayaan itu pengaruh, apalagi angle pemotretan itu juga pengaruh. Misalnya barang elektronik itu juga banyak faktor-faktor lain yang membuat kalian membeli barang ternyata di luar ekspektasi. Kemudian untuk penjual, nah di sini tidak 100% COD, itu kebanyakan kasus tentang pembelinya. Itu juga banyak tentang seller-seller yang nakal, melakukan penipuan, mengirimkan barang tidak sesuai dengan sengaja, ataupun memang tidak ada barangnya terus dikirimkan kosong. Itu juga kemungkinan terjadi. Nah, di situ juga seller juga harus benar-benar serius untuk menjual barangnya. Jangan tidak ada barangnya terus asal diposting aja. Kemudian masih tentang seller, meneruskan ataupun mendeskripsikan barangnya itu juga yang jelas, banyakin fotonya, kemudian benar-benar barang aslinya. Jangan mengambil foto di tempat lain misalnya. Kalau misal nggak ada, ya usahakan barangnya tuh fotonya sesuai ataupun videonya juga sesuai. Yang terpenting di deskripsinya kalau bisa jangan asal copy paste, tapi dijelaskan secara rinci. Kemudian faktor yang ketiga ataupun peran yang ketiga di marketplace-nya. Di sini peran marketplace juga sangat penting. Selain terus mengupdate keamanan sistem pembayaran COD tersebut, marketplace juga harus selektif memilih seller. Jangan ngasal, ataupun misal ada seller yang di report, itu juga harus ditindaklanjuti. Jangan terus dibiarkan seller tersebut menjual barang di marketplace-nya. Di sini kami berperan sebagai seller. Tentu saja kami terus berbenah dengan cara melengkapi informasi seperti tadi, dan juga untuk paketan COD ditambahkan informasi seperti ini, yang intinya adalah kalian harus segera membayar ke kurirnya. Jangan membuang-buang waktu agar kurirnya bisa mengantarkan barang yang lain, dan juga tidak usah khawatir jika barang yang kami kirim tidak sesuai dengan apa yang kalian beli. Kami pasti menggantinya 100%, kalian tidak perlu khawatir. Namun juga perlu diperhatikan, kami berdasarkan apa yang kalian order, jadi tidak bisa kalian kurang teliti misalnya memilih varian misalnya. Yang terpenting kami menyamakan apa yang kalian pilih, dan juga tentu saja kualitasnya sesuai dengan apa yang kami produksi, seperti itu. Nah, sepertinya cuman segitu dulu solusinya. Semoga bisa menambah wawasan dan menambah catatan penting saat kita melakukan transaksi COD. Jangan sampai merugikan kurirnya, jangan sampai merugikan penjualnya, atau bahkan merugikan diri kalian sendiri. Karena kalau viral dengan hal-hal yang tidak baik kan, yang malu kalian juga, terus keluarga kalian juga. Semoga kalau kalian mau membeli di Juadsy juga bisa juga menggunakan COD. Sementara ini baru menggunakan Shopee yang bisa melayani COD, karena kurirnya kalau yang COD di Shopee itu menggunakan CNT, dan sedangkan yang lainnya
ada juga sih menggunakan Lazada, tapi beberapa kasusnya itu tidak bisa memilih COD. Itu entah salah di Lazadanya ataupun di pembelinya. Yang jelas yang selalu ready bisa diorder di Shopee dan menggunakan kuil JNT. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung di video yang lain. Tetaplah berkarya, tetaplah baik-baik saja. Sekian dan dadah.